Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonder People, menjelang Ramadan, pertanyaan yang paling sering muncul adalah kapan mulai puasanya? Nah, tahun ini pertanyaannya mengerucut pada dua kemungkinan tanggal. Rabu 18 Februari 2026 atau Kamis 19 Februari 2026. Perbedaan ini bukan sekedar beda sehari. Ini adalah beda kerangka penentuan awal bulan. Beda cara pandang kapan tanggal Hijriyah mulai berlaku. Saya ingin mengajak kita semuanya melihat persoalan ini dengan kepala dingin, dengan hati yang jernih, dengan literasi ilmu falak, termasuk kedewasaan sosial. Pertama, mari kita bedakan dua jalur besar penetapan awal Ramadan di Indonesia terutama. Jalur pertama adalah jalur yang ditempuh oleh Muhammadiyah, yang pada tahun ini mulai memberlakukan apa yang disebut sebagai KHGT. KHGT itu singkatan dari Kalender Hijriyah Global Tunggal. Landasan utamanya adalah hisab global atau perhitungan penentuan awal bulan secara global. Jalur kedua adalah jalur pemerintah melalui mekanisme sidang isbat. Mekanismenya menggabungkan antara hisab dan ru'yat, perhitungan dan melihat bulan dengan mata telanjang, tentu saja dengan kriteria imkanur ru'yah, kriteria kemungkinan bulan dapat dilihat, yang kriterianya disepakati oleh mayoritas organisasi Islam di Indonesia. Dua jalur ini sama-sama memakai ilmu falak modern, sama-sama berangkat dari ijtihad fikih, namun berbeda pada titik kunci, yakni wilayah keberlakuan tanggal, atau yang biasa disebut sebagai konsep matla, yang jamaknya adalah matali, tempat terbitnya bulan dalam konteks ini. Mari kita bahas apa itu konsep matla. Dalam tradisi fikih ada diskusi panjang tentang matla ini. Apakah awal bulan di satu tempat otomatis berlaku untuk tempat yang lain? Disinilah muncul dua pendekatan. Pertama, pendekatan yang menekankan ikhtilaful matali, perbedaan tempat terbitnya bulan. Artinya, perbedaan tempat terbitnya bulan itu dianggap berpengaruh bagi penentuan awal bulan. Jika hilal terlihat di satu tempat, belum tentu otomatis berlaku di tempat yang lain. Sementara kedua, pendekatan yang menekankan ittihadul matali atau unifikasi kebersatuan tempat terbitnya bulan. Artinya, ada kesatuan acuan global tentang matla. Jika bulan terbit di satu tempat, maka itu dianggap sebagai awal bulan untuk keseluruhan muka bumi secara global. Jadi, jika secara kalender global bulan baru sudah bisa diberlakukan, sudah bisa diketahui, bisa dikalkulasi, maka tanggal itu dapat diterapkan lebih seragam di semua tempat. KHGT cenderung bergerak pada orientasi kesatuan global matla tadi itu. Sedangkan mekanisme nasional cenderung bergerak pada orientasi keberlakuan kawasan dengan verifikasi ru'yat, moonsiding, atau melihat dengan mata telanjang. Sekarang agak teknis tentang apa itu KHGT dan bagaimana parameternya gitu. Dalam KHGT, Kalender Hijriyah Global Tunggal, ada dua parameter global yang perlu diketahui. Parameter kalender global 1 atau PKG 1 dan parameter kalender global 2 atau PKG 2. PKG 1 adalah kondisi ideal. Jadi prinsipnya begini. Jika sebelum pukul 24.00 Universal Time Coordinated, dimanapun di dunia, pada saat matahari terbenam, terpenuhi dua syarat astronomi, maka besoknya dianggap masuk bulan baru secara global. Dua syarat itu adalah tinggi bulan minimal 5 derajat, dan elongasinya minimal 8 derajat. Namun tidak semua kasus memenuhi PKG 1 ini, atau parameter kalender global 1 ini. Karena terkadang syarat itu baru terpenuhi setelah lewat pukul 24.00 UTC, atau Universal Time Coordinated. Disinilah PKG 2 digunakan.
PKG 2 pada dasarnya adalah skenario lanjutan. Jika PKG 1 tidak terpenuhi, artinya tadi itu tidak terpenuhi itu belum terjadi sebelum jam 24.00, maka awal bulan tetap bisa ditetapkan dengan dua ketentuan tambahan. Pertama, terjadi ijtima di New Zealand. Terjadi sebelum fajar ijtimanya. Kedua, pada wilayah daratan benua Amerika Serikat, saat matahari terbenam, terpenuhi lagi syarat astronomi yang sama. Tinggi bulan minimal 5 derajat, dan elongasi minimal 8 derajat. Ada yang bilang bahwa ini juga kriteria tentang kemungkinan bisa dilihatnya bulan, meskipun itu bukan kriteria utamanya. Nah, dalam konteks awal Ramadan 1447 Hijriah kali ini, Muhammadiyah menyampaikan bahwa 18 Februari ditetapkan karena memenuhi PKG 2, bukan PKG 1. Artinya, penetapan itu tidak bergantung pada apakah hilal sudah mungkin terlihat di Indonesia pada hari sebelumnya, tapi bergantung pada pemenuhan parameter global PKG 2 pada wilayah yang menjadi acuan dalam sistem tersebut, termasuk wilayah daratan Amerika. Sebagai contoh, yang sering disebut adalah kawasan seperti Alaska, yang secara parameter astronomi memenuhi ambang tinggi bulan dan elongasi pada waktu yang relevan. Ini poin penting. PKG tidak sedang berkata, di Indonesia hilal sudah terlihat. Tapi KHGT ini akan bilang, secara kalender global, parameter yang disepakati untuk keberlakuan tanggal sudah terpenuhi, yaitu PKG 2 tadi itu. Nah, sekarang bagaimana dengan cara pemerintah menentukan awal bulan? Mekanisme nasional biasanya menempatkan Indonesia sebagai pusat keberlakuan keputusan. Artinya, data astronomi dan verifikasi ru'yat di wilayah Indonesia menjadi penentu utama. Dalam berkaitan ini, kriteria Imkanur Ru'yah digunakan untuk menilai apakah hilal mungkin terlihat atau setidaknya memenuhi ambang tertentu untuk bisa dilihat. Jika pada petang menjelang awal bulan, posisi bulan masih terlalu rendah, atau bahkan masih di bawah ufuk, maka kemungkinan besar bulan berjalan digenapkan 30 hari. Sya'ban 30 hari, otomatis besoknya Ramadan. Konsekuensinya, awal Ramadan mundur 1 hari. Maka sangat mungkin terjadi situasi seperti ini. Secara global, PKG 2 dianggap terpenuhi sehingga KHGT masuk Ramadan lebih awal. Sya'ban hanya 29 hari dan kemudian masuk Ramadan. Namun secara nasional, kriteria Imkanur Ru'yah di Indonesia belum terpenuhi pada hari yang sama itu. Sehingga penetapan nasional bisa masuk Ramadan sehari setelahnya. Itulah sumber kenapa awal Ramadan bisa berbeda 1 hari. Sampai di sini, saya ingin menekankan persamaannya terlebih dahulu. Pertama, keduanya menggunakan ilmu falak. Ada hisab di situ. Ada hitung-hitungan astronomi di situ. Ada data, ada parameter yang disepakati oleh masing-masing metodenya gitu. Kedua, dua-duanya adalah ijtihad, produk ijtihadi, bukan sesuatu yang qat'i. Keduanya berusaha menghadirkan kepastian dalam konteks ibadah. Ketiga, keduanya punya konstruksi fikih, punya dalil yang kuat, baik yang berakar dari Al-Quran, Al-Hadis, maupun pendapat para ulama. Hanya saja, mereka punya interpretasi yang berbeda terhadap dalil-dalil atau bukti-bukti syariah tersebut. Perdebatan soal matla ini bukan hal yang baru dalam khazanah umat Islam. Jadi ini bukan soal siapa yang paling ilmiah, siapa yang paling benar, siapa yang paling besar pengikutnya. Ini adalah soal perbedaan desain sistem kalender dan otoritas pemberlakuan kalender Hijriah. Jadi, itu kira-kira persamaannya. Sementara perbedaannya dapat diringkas dalam kalimat berikut. KHGT menargetkan 1 tanggal Hijriah yang berlaku secara global dengan parameter PKG 1 dan PKG 2, atau parameter kalender global 1 dan parameter kalender global 2.
Sedangkan mekanisme pemerintah menargetkan kepastian nasional melalui kriteria imkanur ru'yah dan proses sidang isbat dengan basis keberlakuan wilayah di Indonesia. Dua tujuan yang berbeda bisa menghasilkan dua tanggal yang berbeda. Apa kemudian dampaknya? Kita sekarang bicara soal dampak. Secara keagamaan, beda sehari bisa mempengaruhi jadwal tarawih pertama, awal puasa, agenda masjid, program pesantren Ramadan misalnya, ritme ibadah keluarga. Secara sosial, beda sehari bisa mempengaruhi koordinasi sekolah, jadwal kerja, agenda komunitas, kegiatan layanan publik, dan kadang dinamika ekonomi Ramadan. Dan secara psikologis, yang paling berbahaya adalah dampak polarisasi, potensi perpecahan. Karena beda metode bisa berubah menjadi beda identitas, beda ideologi, beda baju organisasi. Padahal hakikatnya keduanya adalah perbedaan yang sifatnya ijtihadiyah. Produk, pandangan, opini, dan pendapat para ulama. Nah, sekarang bagaimana cara kita dapat menyikapi perbedaan tersebut secara dewasa? Pertama, perlu dibedakan antara ijtihad dengan perpecahan. Kita boleh berbeda rujukan, tapi tidak boleh merusak ukhuwah persaudaraan. Kedua, bangun literasi. Kalau publik memahami istilah-istilah tadi astronomi atau ilmu falak seperti ijtima, ufuk, elongasi, konsep matla, emosi akan turun. Tensi, ketegangan, dan potensi perpecahan bisa diminimalkan. Dialog menjadi mungkin. Ketiga, konsisten dalam pilihan rujukan masing-masing tanpa merendahkan pihak yang lain. Kalau Anda misalnya mengikuti keputusan Muhammadiyah, ya jalankan dengan konsisten. Kalau Anda mengikuti keputusan nasional pemerintah, jalankan dengan konsekuen. Yang tidak boleh adalah menjadikan perbedaan itu sebagai bahan saling mencela, sebagai alasan untuk berpecah belah. Keempat, di tingkat keluarga, buat kesepakatan yang bijak. Satu rumah sebaiknya tidak gaduh. Bagusnya lagi kalau punya pilihan yang sama. Tapi kalaupun tidak tercapai kesepakatan, hormati kerabat yang punya pilihan yang berbeda. Kelima, fokus pada substansi Ramadan. Ramadan bukan hanya kapan mulai, tetapi bagaimana kita memperbaiki kualitas puasa, sholat, infak, akhlak sosial, dan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan itu sendiri. Kalau Ramadan dimulai dengan pertengkaran, kita akan kehilangan esensi awal Ramadan. Nah, Ramadan ya seharusnya melatih disiplin, kesabaran, persatuan, dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan awal Ramadan mungkin tidak selalu bisa dihindari selama metodologinya belum disepakati. Tetapi perpecahan sosial selalu bisa dihindari bila kita memilih adab dan ilmu di atas perbedaan rincian-rincian hukum fikih yang ijtihadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyongsong Ramadan. Sampai ketemu di waktu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.